Assalamualaikum, selamat malam. Dari mana aja Aditya? Dari mana aja? Kenapa baru muncul? Sehat-sehat juga ya Aditya. Apa kabarnya Aditya? Makasih ya. Makasih. Udah hadir di live-nya Bunda. Kemana aja barusan muncul nih? Aku nggak. Oh, oh kamu sakit. Oh, aku nggak sehat Bun. Hmm. Udah bagaimana keadaannya sekarang? Iya, makanya jangan selalu begadang itu. Kamu selalu begadang. Keadaannya sekarang bagaimana? Ayo, jangan main handphone, istirahat lah kalau lagi sakit. Istirahat aja Aditya kalau lagi sakit. Oh iya, Bunda juga begitu, Flu. Kita di rumahku juga ada 3 orang begitu. 3 orang. Musimnya karena ini cuacanya juga jelek. Anu apa namanya? Cuaca tidak menentu. Lagi musim. Iya, tapi memang lagi musim sekarang itu. Aditya dapat notif kan ini live-nya Bunda? Tadinya mau kuulang ini live-nya. Oh, enggak ada notif masuk. Enggak tahu. Kenapa kalau Bunda live rata-rata tidak ada notif yang masuk? Makanya Bunda bilang, kenapa Aditya tidak pernah muncul? Ternyata sakit ya. Iya, ada notif. Oh. Tapi bagaimana keadaannya? Udah baik ya sekarang? Udah mulai membaik ya? Jangan capek-capek kalau sakit itu minum obat. Tapi udah dari dokter kan? Bunda live-live aja sih sebenarnya ini. Karena belum tidur tuh jadi live barang 1 jam lah. Mungkin banyak juga yang live sih. Tapi di Bunda kan tidak ada notif masuk. Padahal Bunda waktu dekat ini yang live tidak ada notif masuk. Ah, oh gitu. Tapi di rumahnya Bunda juga begitu. Anak pertama, anak kedua, terus Bunda juga. Bunda kalau Bunda flu. Lagi musim sekarang karena pergantian cuaca. Ini saja Bunda, ini di Makassar hujan, terus uh, dingin, tapi tetap Bunda pakai AC ini. Kalau tidak pakai AC banyak nyamuk. Makasih ya udah hadir. Bunda tahu kenapa Aditya tidak muncul, mungkin dia kurang sehat karena tidak ada juga video-video. Ternyata betul ya tebakannya Bunda kurang sehat. Iya, iya Bunda dengar ya. Di mana itu yang di Singapura apa di Malaysia itu yang COVID lagi besar sekarang? Di Malaysia apa Singapura ya? Aduh Bunda,
Ada, Bunda lihat di lewat-lewat di berandanya Bunda tuh. Hmm. Jelek ininya, jelek sinyalnya guys. Nggak tahu. Tahu kenapa di Bunda tidak ada ininya masuk. Halo, terima kasih hadirnya yang baru bergabung. Terima kasih. Live-live aja sekarang, santai aja live-nya. Sambil bersih-bersihkan YouTube. Sebelum daftar, sebelum daftar bersih-bersihkan dulu, pelan-pelan aja lah. Nggak tahu, mungkin minggu depan baru daftar sih. Udah 4.000 Bunda. Sekarang iya, kalau flu batuk itu pasti masuk ke tenggorokan itu. Itu sudah satu paket itu Aditya, satu paket itu kalau flu batuk itu pasti kena tenggorokan juga. Bunda udah sampai 4.000 jam tayang Aditya, udah beberapa hari. Cuma belum daftar ini. Masih santai dulu, santai dulu. Iya, kalau batuk, flu itu memang begitu. Bunda kalau kena begitu juga pasti begitu. Pasti menelan sakit, gitu. Itu namanya itu sudah flu berat itu. Tapi penciuman bagaimana Aditya? Penciuman bagus ya. Di mana itu yang katanya COVID meningkat ya? Singapura apa Malaysia ya? Tapi bukan COVID kan Aditya, bukan COVID ya? Kan sebenarnya itu COVID masih ada ya teman-teman. COVID itu masih ada. Bukan, alhamdulillah kalau bukan. Tapi itu kan memang hampir-hampir mirip semua ininya itu. Penontonnya tidak ada, cuma satu. Apa diulang lagi live-nya ini? Kayak tadi siang itu Bunda sampai ulang 5 kali baru ada penonton. Tahu sulit masuk notifnya Bunda ke anunya orang. Tapi Aditya dapat notif kah? Tapi di Bunda sendiri tidak ada notif kok, tidak ada notifnya. Tidak tahu itu kenapa. Pusing juga. Udah 4.000. Udah 4.000. Udah berapa hari? Sudah lewat. Tapi belum daftar. Hai Bunda. Hai. Hai FV Channel. Iya, terima kasih Bunda FV Channel. Terima kasih. Hai, siapa itu? Mataku kodong. Hai Gaprila. Hai Bunda FV. Hai Gaprila. Iya, terima kasih.
Lupa itu, lupa. Siapa ya? Bunda Evi Channel menyapa Kakak Aditya. Siapa ya, Gavril ya? Hai Rehan, maaf Bun baru datang. Iya baru. Baru juga live-nya mulai, baru mulai. Aditya menyapa Bunda Eve. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga sehat sukses selalu di sana. Amin. Terima kasih hadirnya teman-teman. Jangan lupa ditunggu like-nya. Amin. Iya, pokoknya sehat semua ya yang udah hadir di live-nya Bunda. Terima kasih. Makasih. Iya, Bunda ingat, Grafilia, Bunda ingat. Raihan, maaf Bun, baru apa itu? Baru nonton lagi, iya ndak apa-apa. Ini juga live-nya random-random aja sih. Daripada belum belum ngantuk. Ntar kalau udah ngantuk ya dimatikan live-nya lah. Makasih ya teman-teman, makasih. Raihan, terima kasih hadirnya, kata kakak Aditya menyapa. Memang cuaca sekarang tidak baik ya, di Makassar saja. Di Makassar juga hujan, cuacanya jelek. Tapi memang sih ini apa namanya, cuaca jelek jadi begitulah. Iya, terima kasih Bunda Epe, terima kasih banyak. Ya beginilah penontonnya Bunda, sedikit. Tapi ya jalan aja. Kalau patah semangat ya bukan Bunda Santi namanya. Penontonnya mah Bunda sedikit, tapi nanti juga lama-lama ada, insya Allah. Pelan-pelan asal kelakon. Makasih ya udah mampir di channelnya Bunda. Iyalah, tetap semangat. Tetap semangat. Hai Bunda Dwi, terima kasih udah hadir. Bunda Dwi, terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat, terima kasih. Penontonnya Bunda ada yang pada sibuk, iya. Bunda paham. Assalamualaikum Bunda Cantik. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirnya Bunda Dwi Ahmad, terima kasih. Iya sih, memang begitu. Iya. Sebenarnya Bunda sih sudah santai karena udah, kalau jam tayang udah nggak kejar lagi. Cuma kan kita harus butuh views, guys. Tetap untuk mendapatkan duit harus tambah views, guys. Kalau kita udah daftar dan lolos, kita butuh views. Ya gitu. Bunda Dwi Ahmad menyapa Bang Aditya, Bunda Evi Channel menyapa Bunda Dwi Aditya.
Bunda Di, waalaikumsalam, selamat malam, semoga sehat selalu, sukses dan lancar rezekinya, amin. Pokoknya amin, 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 amin. Bunda FV channel sehat selalu, pokoknya sehat semua, insya Allah, sukses semua. Pokoknya kita itu harus saling support, harus sukses bersama ya bunda-bundaku. Iya, pokoknya amin. Pokoknya kita mah harus tetap semangat guys. Kalau tidak semangat itu ya tidak bisa sukses. Gitu. Kita masih butuh viewers guys. Walaupun jam tayang udah cukup, tapi kita butuh viewers. Tidak bisa daftar monet, lolos belum tentu bisa dapat langsung duit kalau viewersnya tidak cukup. Minimal 1.300.000 baru bisa uangnya keluar. Itu ya pengalaman bunda ya, minimal 1.300.000 baru uangnya bisa keluar gitu. Jadi kalau misalnya virus kita sedikit ya tidak bisa dapat, ya tunggu berbulan-bulan walaupun udah monet. Siapa sih kasino meledak? Oh meledak. Hai kasino, iya ini pasti. Siapa sih meledak ini? Kasino? Apakah ini Bang Sambo? Semangat saya melempem kayak aku. Wah, jangan begitu Bunda Dwi, jangan melempem. Bang Sambo itu Bun, iya betul Bang Sambo. Jangan melempem lah Bunda Dwi, tidak boleh melempem. Tidak boleh melempem. Iya, Bunda tahu. Karena Bunda mereka itu terlalu banyak akun ini. Paling susah cari viewers. Video kontennya Bunda juga sepi. Makanya kita melalui, walaupun kita nanti udah monet, kalau virus kita belum sampai 60.000 viewers, 60.000 saja penayangan itu baru berapa ratus ribu didapat itu ya. Sedangkan untuk pencairan dari YouTube itu harus 1.300.000. Cuma memang dia tidak akan hilang, virus kita itu akan bertambah terus. Nah itu bisa kalau kayak modelan kita begini ya bisa 3 bulan baru dapat gaji, 3-4 bulan kalau kita tidak mengejar ya. Caranya mengejar itu ya di live. Makanya kenapa Bunda belum daftar, belum. Harusnya Bunda kalau mau daftar ya udah daftar sih, tapi Bunda belum daftar karena itu faktor itu, mengumpulkan viewers. Karena kan kita lihat kita punya viewers sendiri, viewsnya Bunda kecil, hitungan 1 bulan kecil banget. Tidak ada harapan. Waalaikumsalam Airin channel. Wow, Malaysia hadir lagi temannya Aditya ini dari Sarawak. Makasih hadirnya, jangan lupa ditunggu like-nya. Ini dari Sarawak juga nih. Waalaikumsalam Nurin channel, salam kenal. Ya itu dari Malaysia juga itu Bunda Dwi. Itu satu kampungnya ini. Tapi dia dari Sarawak. Iya. Kalau tidak salah satu sama-sama Sarawak dengan Aditya. Iya, Bunda Eve Channel menyapa Kakak Nurin. Tapi kok Bunda Eve Channel Bunda belum pernah ketemu live-nya ya? Apa mungkin kalau Bunda Eve live Bunda tidak buka YouTube ya?
Dwi Ahmad juga begitu. Pas buka YouTube tadi dia live, jadi bisa nonton live-nya. Oh, Bunda tadi keliling sekitar 8 orang live. Bunda tadi nonton live-nya tadi. Karena pas buka YouTube banyak banget yang live. Oh, jadi tadi siang itu, tadi pagi menjelang siang itu, pagi lah begitu, buka YouTube, banyak banget yang live. Jadi Bunda kunjungi satu-satu itu. Bunda kunjungi satu-satu. Sekitar 8 itu Bunda kunjungi itu live. Nah itu beberapa hari itu baru ketemu lagi live-nya Bunda Dwi Ahmad itu. Jadi Bunda itu kalau ketemu live-nya teman-teman pasti Bunda singgah. Kalau pas Bunda buka YouTube gitu. Iya, Erin, kenapa Erin? Terima kasih ya Erin, sehat selalu di Malaysia. Salam sama teman-teman di sana. Gitu. Karena Bunda itu jarang buka handphone. Buka handphone itu kalau misalnya mau update atau mau live itu jarang. Kalau untuk live ya. Kalau buka Instagram oke sih, sering. YouTube-nya yang ini. Uh, apa itu kau tulis itu? Bin Salken apa Bun? Salken itu salam kenal, Nerin. Salken itu salam kenal. Oh, kamu tidak tahu itu singkatan itu, Erin, Nurin. Salken itu salam kenal, itu dipendek itu. Itu istilah di Indonesia. Bunda FV channel saya setiap hari menyapa Bang Kelapa Pojok di pasar. Kelapa Pojok, siapa tuh Kelapa Pojok? Bunda mah jarang kenal orang tuh. Karena mungkin Bunda tidak subscribe jadi tidak ini ya. Salam kenal itu ya, Erin. Salken itu salam kenal. Salam kenal itu disingkat bahasanya, disingkat, dipendekkan. Udah ngerti kan? Udah tahu kan itu? Nurin, Salken itu salam kenal, itu artinya. Itu Kelapa Pojok siapa ya? Hai Reva, panggil Putri aja. Hai Bunda. Reva panggil Putri aja. Reva panggil Putri aja, itu maksudnya apa tuh? Hai Bunda, iya. Hai Reva panggil Putri aja. Maksudnya siapa? Kamu dipanggil Reva atau dipanggil Putri nih? Bunda Eve itu Kelapa Pojok siapa sih? Itu channelnya juga Bunda Eve atau gimana? Ayo perkenalkan dengan Bunda juga dong. Nanti Bunda subscribe lah. Itu Reva atau Putri dipanggil apa sih? Ayo diperjelas dulu. Ya maklum ya Bunda maklum ya, matanya Bunda udah 4 jadi harus dekat-dekat kalau mau baca. Bunda aku udah laporin case ya Bun. Maksudnya kenapa itu? Ini akun baru aku Bunda. Maksudnya siapa kamu akun baru? Kamu laporin case kemana itu? Maksudnya itu kenapa itu? Nurin. Ini akun baru. Ayah Eve Bunda Santi kayaknya pernah mampir di live-nya Kelapa Pojok Pak Suami. Aduh lupa itu. Aku lupa itu Bunda Eve. Oh iya ya, kayaknya Bunda udah subscribe juga ya, karena itu hari Bunda subscribe suami istri kah tuh. Bunda lupa itu. Iya,
Aditya sehat-sehat ya Aditya, jangan lupa jaga kesehatan. Ini akun baru aku Bunda, maksudnya akun baru kamu Reva. Kamu Reva kah? Live-nya ke Lapa Pojok Pak Suami. Oh, itu ya. Aduh, Bunda lupa. Biasa orang tua ini lalot. Oh, iya Bunda ingat. Astagfirullah, Bunda ingat ya. Aduh, Bunda ingat. Iya, oke, Bunda ingat. Iya, karena itu hari Bunda subscribe ya dua-duanya. Kalau nggak salah kita ketemu di live-nya Bunda Dwi ya, kalau nggak salah. Iya. Maaf ya kalau Bunda lupa. Biasa orang tua ini, orang tua lalot. Jadi kamu dipanggil Reva atau Putri? Oh, kamu ganti nama toh. Iya. Bunda Dwi belum live. Wah, Bunda Dwi live-nya jam 9, jam 10 ya. Biasanya kalau jam begitu Bunda Santi udah ngorok gitu. Cepat tidur kalau saya. Tapi enggak tahu ini kalau misalnya ini. Oh iya, Bunda. Iya, oke. Bye-bye. Iya memang di Makassar Bunda udah sholat Isya kalau Bunda. Makasih Bunda Dwi. Sehat selalu. Jimmy 2000 Jimmy. Assalamualaikum host. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Sehat selalu juga di sana. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat juga ya Jimmy 2000 Jimmy Reborn. Makasih ya udah hadir. Makasih. Bunda kalau udah kecil-kecil itu Bunda tidak bisa baca ya. Jadi harus mendekat. Yang waktu itu loh Bunda. Oh iya, oke, Bunda udah tahu. Bunda udah tahu ke Nurin. Bunda ingat, Bunda udah ingat yang waktu itu loh Bunda Kesia nulis. Iya, Bunda udah ingat sama-sama Bunda. Iya. Iya, iya. Iya, Bunda udah ingat. Udah pernah hadir itu. Nurin udah enggak pernah hadir. Jimmy 2000, Jimmy Rebon, sama-sama Bun ya, sama-sama kembali. Sama-sama kembali ya. Makasih ya udah hadir di live-nya Bunda. Iya, Bunda udah ingat itu Bunda. Bunda Epe, salam kenal Kakak Jimmy. Iya mungkin mau saling ini, salam kenal Kakak Jimmy 2000 dari Bunda Epe channel. Maaf ya kalau ini Bunda harus maju-maju terus karena harus baca langsung karena matanya Bunda itu. Walaupun udah pakai kacamata ya namanya juga masih siwer-siwer. Soalnya biasanya Bunda baca di handphone satu tapi takut ini. Efe channel yang punya kelapa pojok. Punya kelapa pojok. Kelapa mahal sekarang guys, di Makassar mahal. Makanya sekarang santan instan juga mahal. Santan instan mahal, kelapa juga mahal. Jadi yang bisnis kelapa sekarang itu bagus. Lagi naik kelapa sekarang mahal. Oh iya, oke, Nurin, iya oke. Iya. Bunda Epe sekarang mahal kelapa di Makassar. Santan instan mahal, kelapa mahal, naik betul ini mulai dari masuk Ramadan sampai sekarang kelapa mahal.
Itu. Terima kasih yang udah hadir. Iya, mahal banget itu. Di Makassar 13.000. Satu kelapa 13.000. Santan instan 7.000 itu yang kecil. Serba mahal sekarang. Pengusaha kelapa sekarang pasti nggak tahu apakah memang kelapa buahnya lagi sepi atau maksudnya kurang atau bagaimana ya Bunda Eve, kenapa sekarang kelapa itu dari masuk Ramadan sampai sekarang itu naik-naik terus. Jimmy, terima kasih ya Jimmy. Baru iya, baru rata-rata itu kalau Bunda itu kan kalau misalnya bikin konten masa itu pasti pakai kelapa ya. Gitulah kira-kira. Mau bagaimana lagi karena kita mau konten ya, kalau mau pakai kelapa ya pasti beli. Sama aja mau santan instan juga mahal. Di sini lebih mahal Bun, 25.000. Oh, di Makassar 13. Oh, di mana kak tempatmu Jimmy? Kok di negara aku murah Bun? Hah? Murah ya di Malaysia ya? Wah, masa sih? Berapa di Malaysia? Berapa ringgit? Berapa ringgit di Malaysia kelapa, Nurin? Di Jimmy tinggal di mana, Kak? Oh, di Banten. Hai, Banten. Mahal ya? Nurin, berapa harganya di Malaysia? Wow, bagus tuh. Malaysia murah ya kelapa ya. Per butir berapa di tempatmu, Nurin? Kelapa? Di Sarawak ya? Ternyata di Banten lebih mahal ya. Mungkin di Banten memang tidak ada pohon kelapa kali. Mahal kali Jimmy. Iya, makanya Bunda kaget tuh, mahal 25.000 per butir ya. Wah, di tempatnya Bunda 13.000 Nurin. Itu udah diparut itu, diparut. Bunda tidak ngerti kenapa sekarang kelapa mahal. Mungkin ininya buah kelapa kurang kali ya. Hah? 10.000 5 butir, mana mungkin, mana ada kelapa 2.000 1 butir Nurin. Itu kelapa yang kau maksud yang mana itu? Masa 10.000 5 butir sih? Masa sih? Ih, kelapa yang kau maksud itu yang bagaimana sih Nurin? Ya, coba Bunda lihatkan ya. Itu kelapa yang kau maksud itu yang bagaimana? Itu masa murah begitu? Tidak masuk akal lah. Ini yang dimaksud kelapa, Nurin. Bunda kasih lihat ya kelapa. Masa sih murah begitu? Jangan-jangan yang kau maksud itu yang kecil. Coba Bunda dulu cari di Google dulu ya kelapa ya. Masa murah sekali sih? Nggak percaya Bunda loh. Ini yang namanya kelapa itu loh. Ini namanya kelapa. Nurin, ini namanya kelapa.
Mana mungkin itu 10.005 loh, masa 2.001? Itu namanya kelapa ya. Oh iya, Bunda Eve, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Bunda Eve dan keluarga, bahagia, dimurahkan rezekinya. Sehat-sehat. Terima kasih udah hadir. Bye-bye. Ya, yang tua, kalau yang muda 24.000 6 butir. Iya kan? Ini toh yang kamu maksud toh, ini toh. Ini. Ini yang kamu maksud itu. Tuh, kelapa. Ini kelapa besar ya, untuk santan bisa dibikin es buah, es kelapa ini. Kalau ini kalau ini namanya kelapa yang tua, ini yang dibikin santan. Kalau ini yang masih hijau-hijau kulitnya itu yang bisa dibikin es kelapa, es campur. Oh, berarti banyak kelapa di Sarawak ya? Banyak kelapa di Sarawak, Nurin ya? Wah, murah banget itu. Murah banget itu. Di Indonesia mahal kelapa, Nurin. Oh, mungkin memang di sana banyak ya. Di Sarawak banyak kelapa. Jadi murah. Kalau di Indonesia mahal itu. Erin mahal banget. Dari masuk. Oh gitu ya. Oh, pantas murah ya, banyak kelapa di sana. Halo, tujuh mata yang memandang, terima kasih hadirnya. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Jangan lupa ditunggu like, subscribe-nya. Yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya, yang belum like ditunggu like-nya. Makasih. Tuh. Emang kamu kenal itu Kesia Nurin? Udah lama dia nggak muncul itu. Bunda juga kesal, dia selalu maksa-maksa itu anak. Kalau ada maunya dia selalu maksa-maksa, jadi Bunda juga nggak suka. Terima kasih ya yang masih setia di live-nya Bunda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya teman-teman. Yang masih stay juga terima kasih. Bun, durasi dah aman, aku pamit. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Sehat selalu ya. Sehat selalu, murah rezekinya. Terima kasih supportnya ya, makasih banyak. Bye-bye. Sehat-sehat ya di sana, sukses murah rezekinya. Amin. Airin, kamu masih ada di situ? Tidak ada ini Kak, Airin. Tidak ada pantun.
Nggak ada pantun, Erin. Ayo, Erin, mana pantunmu? Yang baru bergabung, terima kasih. Hai, selamat malam. Yang baru bergabung di live-nya Bunda, terima kasih. Terima kasih yang baru bergabung, jangan lupa ditunggu live-nya. Ditunggu like-nya teman-teman, subscribe-nya yang belum bergabung. Makasih.
Sambil baca-baca chat dulu. Ayo yang komen-komen. Oh iya, terima kasih Aditya, terima kasih. Iya, terima kasih. Pokoknya silakan melanjutkan perjuangan. Bunda juga lagi baca-baca chat, banyak banget masuk. Chat berderet-deret. Terima kasih ya yang udah masih stay di live-nya Bunda. Thank you. Hai 4 orang yang mata mandang, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like subscribe ya teman-teman. Terima kasih.
kasih. Terima kasih ya udah hadir di live-nya Bunda. Ini diberhentikan dengan cara RJ tadi, masyarakat akan bertanya. Saya sudah kehadiran koordinator tim hukum merah putih Pak Christopher, ya, karena ada kesepakatan tadi, kesepakatan yang diikari. Saya, terima kasih yang masih stay. Kita live sampai jam berapa ya? Makanya menurut saya, karena ini udah diterana, ada yang di Mabes Polri, Pak Jokowi dilaporkan, ada yang di Polda, di mana Pak Jokowi melaporkan persoalan ini. Selesaikan dengan jalur pengadilan, itu yang paling baik, paling elegan, paling cantik, dan masyarakat gak akan bertanya. Karena kenapa? Produk pengadilan itu adalah produk hukum, ya. Kalau nanti misalnya mereka mengajukan banding dan lain sebagainya, mengajukan kasasi dan lain sebagainya, kan ada happy endingnya di sini. Ada putusan yang disebut inkrah panbuis, putusan yang telah berkekuatan hukum, ya. Artinya gimana? Ya, kalau misalnya Pak Jokowi, makasih yang udah hadir di ya, live-nya Bunda, makasih. berarti pengadilan dong yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Artinya dengan mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, sudah ada kepastian hukum. Nggak ada lagi orang bermacam-macam, bermanuver dan lain sebagainya. Ini produk hukum. Semua produk hukum harus dihormati. Kalau nggak dihormati, dia akan kena hukum di sini. Ada kena pasalnya, kan gitu kan? Melanggar atau melawan isi daripada putusan. Lebih ada kepastian hukum, lebih pada kepentingan banyak orang. 5 orang itu memang ya katakanlah dan kawan-kawan sampai intinya kan seperti itu ya. Bahkan ada yang mengaku pakar digital forensik yang ternyata juga nggak punya ijazah akademik yang jelas, ya itu juga menjadi persoalan di nanti kan. Dan bahkan sudah sedemikian rupa membangun fitnahan yang seolah-olah mendapat dukungan dari sekelompok masyarakat juga, ya kan. Ini pembohongan publik, ini 1000% ijazah Pak Jokowi palsu, harus segera ini diproses. Nah, malah yang perempuan 1.000.000%. Iya, nah, bukan 1.000 lagi 1.000.000%. Terima kasih, jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Dan diproses, dan ketika mereka sudah merasa oh iya salah kita ini ternyata asli barang ini, ya kan. Nah, tiba-tiba muncullah MC, Pak. Kalau saya berpendapat, mungkin mewakili sebagian orang di luar sana, Pak Jokowi harus tegak lurus, selesaikan di pengadilan sampai titik terakhir. Betul. Saya, ya, menurut tim merah putih, Nah, apakah Pak Jokowi akan memilih RI sebagai alternatif untuk menghilangkan kegaduhan? Kalau itu yang diambil Pak Jokowi, waduh, dampaknya luar biasa nih, Pak. Kecewa orang ratusan juta ini, Pak Soehadi. Gimana, Pak? Jadi lupa tadi ambil ini. saya nggak mewakili kelompok tim hukum merah putih, ya. Halo, terima kasih yang masih stay. Masyarakat Indonesia yang sekarang sedang bertanya-tanya, ya, benar nggak ijazahnya Pak Jokowi? Walaupun testimoni datang di mana-mana, ya. Ini kan Alhamdulillah. masih testimoni, ya. Produk hukumnya kan belum ada nih, betul, ya kan? Kita mau mengatakan bahwa harus ada produk hukum, ya, untuk menyatakan benar dan tidaknya ijazah tersebut, sehingga masyarakat nggak bertanya-tanya lagi, gitu kan. Jadi saya nggak mengatakan kelompok saya atau kemudian saya relawan dari ini tidak, tapi kepentingan masyarakat Indonesia yang sedang bertanya-tanya tentang kebenaran daripada produk ijazah itu
Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah benar, gitu ya. Bukan kita terus mendukung hebohnya persoalan ini. Saya udah bilang, ini kalau nggak dilaporin, ini terus akan begini terus, gitu kan? Ya, kan harusnya juga pada saat Pak Jokowi setelah selesai melaporkan persoalan ini ke Polda, ya, dan di mana juga udah disebutkan orang-orangnya, harusnya hukum. Terus keluar. Mana deh? Hukumnya dihormati, ya. Dalam arti ya udahlah, diam dulu, serahkan kepada aparat penegak hukum, proses dong, ya. Kan gampang, saya punya ini, ya kan, buktikan dong, ya. Pak Jokowi punya ini, buktikan dong. Nanti hukum bicara kok di sana. Kalau memang Roy Suryo benar, analisanya benar, Roy Suryo dan kawan-kawan yang saya maksud benar, kenapa mesti takut? Kan dia ngomong 1000%, 1.000.000%, 1 miliar %, siap buktikan di depan pengadilan, di depan hakim, Kosong itu. bahwa berdasarkan ilmu saya digital forensik dan bla 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 bla, saya akan bisa pastikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka skripsinya pun palsu. Itu ya narasi yang selalu dibangga-banggakan, ya kan? Ya, nah ini kan harus ada jawaban. Ya, harus ada jawaban. Jawaban itu di mana? Sekarang bukan lagi di kelompok atau di wilayah RJ atau di wilayah perdamaian, bukan. Tapi di wilayah produk hukum. Kalau menurut saya nanti kalau bisa sidang itu live. Iya. Buka secara terbuka, secara umum. Supaya orang juga betul-betul melihat siapa Roy Suryo dan kawan-kawan, Ya. siapa Pak Jokowi, siapa UGM. Kan jelas. Gitu. Jangan ditutup-tutupin sidang ini gitu kan. Ya. Kita nggak mengatakan bahwa oh ini karena jadi kemarin kan ada dugaan oh karena Pak Jokowi begini jadi heboh, semakin heboh. Nah sebelumnya udah heboh banget. Kita udah ngeri niatnya. Mungkin Pak Jokowi kalau nggak diduduk oleh orang-orang itu sampai sekarang belum tentu juga bertindak dia. Ya, kalau kita dianggap di luar batas lah itu di luar batas. Ya kan dihadiri Jokowi berani lah ya kan, nggak dipandang sama sekali ya kan. Kalau saya Halo. kita udah nggak melihat bangsa Yang baru bergabung, terima kasih. Nah, kita lihat lagi yang ada kelihatannya kok Jangan lupa sepertinya untuk like, barbar subscribe gitu ya teman-teman. sepertinya kok jadi negara apa ini? Kayaknya kan dan negara hukum. Ya sebetulnya juga kalau saya lihat ini kan memang Pak Jokowi orangnya sangat santun, nggak mau ribut dan lain sebagainya. Dia melakukan ini bukan hanya melihat pada suatu keadaan dia sudah dihina, tapi kepentingan hukum menjadi objek yang memang harus diselesaikan. Nah, Pak Aswadi, apakah RC ini memang salah satu instrumen yang sekarang dipakai oleh pihak kejaksaan ya, pihak pengadilan untuk memediasi atau salah satu instrumen dalam menyelesaikan perkara ya, selain apa sifatnya penuntutan yang kemudian ketuk palu dari majelis hakim? Apakah memang ini sesuatu yang memang sah dan bisa diproses oleh pihak pengadilan? Kalau RT itu baik saya jawab ya. Saya lupa ya, itu ada surat edaran dari Kejaksaan Agung ya. RT ini kan dimulai dari Kejaksaan Agung ya, di mana kasus-kasus yang bersifat bukan korupsi, bukan narkoba itu bisa dilakukan dan diselesaikan di Halo yang baru bergabung, terima kasih. di tingkat kejaksaan, di tingkat penuntutan, ya di tingkat pengadilan. Itu bisa dilakukan sebelum dilakukannya vonis. Itu boleh dilakukan, ya. Gitu. Jadi parameternya ada nggak kajian hukumnya? Kajian hukumnya itu tadi. Dan sekarang malah itu diperkuat oleh juga Mahkamah Agung. Sepakat kalau memang bisa diselesaikan ya dengan cara RJ itu tentunya akan jauh lebih baik. Karena kenapa? Peradilannya kan jadi lebih sederhana, ya murah, ya dan cepat. Apakah RC itu salah satu tindakan pertamanya adalah si pelapor mencabut pelaporannya dulu atau mencabut gugatan? Kalau RC kita bedakan dulu ya, restoratif justice yang ada di luar pengadilan, ya. Karena restoratif justice itu biasanya memang adanya di luar pengadilan. Ya, walaupun di pengadilan itu ada, karena kalau yang dinamakan di pengadilan itu bentuknya mediasi. Ya, mediasi. Tapi kan kalau mediasi itu kan kasusnya perdata, Pak. Kalau ini kan pidana. Sama. Oh, sama. Nah, sama. Ya, tetap itu mediasi. Kalau seandainya misalnya ada kesepakatan di pengadilan kan ada
ada mediasi, ya mediasi dalam arti untuk menyelesaikan. Sama sih kedudukannya. Kalau RC kan tingkatannya sebelum sampai ke pengadilan gitu kan. Karena kenapa? Saya mengatakan bahwa mediasi, karena mediasi itu ada produk hukum yang lebih pasti. Kalau RJ misalnya, itu kan kesepakatannya sepihak. Ya, misalnya kalau di kepolisian dilakukan RJ, mungkin kedua belah pihak bikin perjanjian, ini dicabut dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya di tingkat penuntutan juga seperti itu. Tapi kalau di pengadilan, RJ itu dilakukan di pengadilan, ya itu harus dilalui dengan cara mediasi. Dua-dua harus duduk, ya dua-dua nanti bikin kesepakatan, ya di dalam bentuknya akta. Nanti pengadilan akan memutus bahwa ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Gitu. Nah, berarti RJ itu memang sesuatu yang menjadi produk hukum. Betul. Bukan sekedar, bukan Bukan nyelana di luar produk ya, hukum. ini produk hukum, ini produk hukum. Iya. Akhirnya memang sah. Kajiannya bisa Kalau dipertanggungjawabkan. mereka mengajukan itu sah ya. Sah. Tapi apakah relevan dengan substansi dari perkara? Itu beda lagi. Tidak lagi. Ya. Betul. Dan memang kalau kita lihat di sini Pak, secara substansi perkara, ya kan ini kan sebenarnya bukan mempersoalkan ijazah palsu. Ijazah palsu hanya sekedar narasi, Betul. Pintu masuk pintu masuk. untuk bikin gaduh. Ia bikin gaduh dan mendowngrade, merusak reputasi dan sengaja mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan Mas Gibran ya. Nah, karena itu ya, dan ini bukan ansih persoalan atau orang yang mempersoalkan keaslian sebuah dokumen pribadi yang namanya ijazah. Ya. Ini lebih kepada gerakan politik atau sebuah aksi politik tertentu dari sekelompok pihak. Artinya memang nggak relevan kalau konteksnya ini mereka sekarang tiba-tiba mengajukan restoratif justice. Apa seperti itu menurut Pak Sohadi? Ya. Kalau saya lihat memang gerakan besarnya ini bukan soal ijazah. Gerakan besarnya adalah untuk pertama tadi yang saya sepakat bahwa bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi. Karena kalau kita melihat pada sayap yang lebih besar, Pak Jokowi ini juga ada peran-peran tertentu kan, ya masih dicintai rakyat, terus masih mempunyai legacy yang baik, terus yang ketiga juga masih punya pengikut-pengikut yang besar. Itu yang ditakutin oleh mereka. Nah, sedangkan kita tahu parameter ke depan kan bukan hari ini yang dibicarakan. Yang berkali. Terima kasih. 2029 selanjutnya dan selanjutnya gitu ya, di mana Pak Jokowi secara kemampuan, secara manajerial memimpin negara ini kan diakui oleh orang banyak termasuk luar negeri. Ya kalau Kadrun mengatakan bahwa tidak diakui itu wajar-wajar aja, karena kalau orang nggak suka apapun hasilnya tetap aja dulu gitu kan. Tapi kalau kita melihat pada keadaan-keadaan skala nasional dan internasional, keberadaan Pak Jokowi cukup diakui kok. Kita melihat pembangunan berjalan dengan baik dan sebagainya. Nah, niat-niat cita-cita yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini kan mau diteruskan sama Pak Prabowo. Banyak dong orang yang kebakaran jenggot. Kalau nanti ya program-program yang sudah dikerjakan ini terus kemudian akan dilanjutkan dan keberadaannya lebih berhasil lagi, mereka semakin sehat. Selain sekarang di kelompok-kelompok mereka nggak punya panggung, ya. Kemudian tentunya orang melihat kepada pemerintahan yang ada. Pemerintahan yang ada itu siapa? Ya nggak perlu saya jelasin lah di sana. Ada presiden dan wakil presiden. Itu yang akan dilihat orang. Dan ini barangkali yang mereka takutin. Nah kalau menurut saya ini kan juga nggak pas kalau berpikir seperti itu. Kalau menurut saya kan harusnya orientasinya itu bagaimana negara maju. Karena kalau negara maju kan semua orang bisa menikmati. Jadi ini kan memang mereka ini sudah layak kita anggap sebagai gerakan pengacau. Ya, saya memang setuju ya. Tadi kita bincang-bincang. Ini nama orang-orang ini harus diberikan label menurut saya. Label yang pas itu apa? Jadi kalau ada orang ribut-ribut tanpa dasar, kita anggap ini gerakan pengacau baru. Kan? Karena kenapa? Ya kan tujuannya memang nggak jelas sekarang ya. Hari ini orang bicara tentang bagaimana membuat robot-robot yang hebat-hebat, ya, terus pesawat yang hebat. Iya, sudah Mila. Ijazah. Ya Udah, Mila. ujung nggak jelas gitu. Terus apa
apa juga. Halo, tiga mata yang memandang, terima kasih. Kalau kita mau lihat ke belakang dari pemikirannya mereka, Yang nonton 3 orang toh, terima kasih. padahal Ya, kita tadi ini pagi kan Bunda mengunjungi live-nya orang banyak. Tidak mengunjungi Bunda. kalau saya kasih Katanya tahu, saling supaya mengunjungi. karena pengacar ruang publik, walaupun MK kan sudah membuat sebuah keputusan baru ya Pak ya, bahwa keriuhan di media sosial bukan termasuk kategori pidana kan gitu ya, nggak bisa diproses. Tapi kan ini bukan hanya di media sosial kan. Kalau ini saya mau kritisi juga. Mending nonton berita ya. Kalau saya lihat juga MK kayaknya Politik itu bagus teman-teman. Mari kita belajar berpolitik. over authority. ya kena Makan kerupuk. ruang-ruang publik. Ya, setiap kali ada suatu peristiwa dan keadaan itu semakin diperluas untuk nggak bisa dilaporkan. Ini kan juga menurut saya salah. Nanti kalau nggak ada ruang-ruang seperti itu, ya, terus mau gimana lagi? Kebebasan apa sebetulnya yang mau diukur oleh MK? Ini menurut saya bingung ya. Pak Soal ini saja gini, ya, saya mau koreksi aja. Di pasal 160 Ya, itu kan kerusuhan atau katakanlah pertengkaran di media sosial, di media, bukan di pertengkaran, keadaan-keadaan yang bersifat kebencian dan sebagainya itu kan sudah jelas bisa dilaporkan oleh siapa saja. Tapi keran itu ditutup loh oleh LK bahwa nggak bisa, harus di ruang fisik, tidak tahu kan, harus ada keributan ya, harus ada ini kan, ini apa-apaan gitu kan, ini kan nggak benar. Negara kita lagi membangun kok. Percaya sama saya, kalau keadaan-keadaan ini terus berlanjut seperti Indonesia nggak akan bisa membangun. menurut Pak Soal ini Ketipu keselius. bahwa keputusan MK itu seolah-olah menjustifikasi. Silakan berikut di ruang Terima media kasih sosial. yang Kan masih begitu. stay Silakan di live-nya foto-fotokan Bunda. di ruang media sosial. Kan begitu Pak. Artinya jadi silakan terjadi polarisasi di masyarakat, pro kontra. Kalian saling memaki, saling menghujat dan Makan kerupuk. seterusnya. Selagi di media sosial nggak ada masalah. Bisa diartikan begitu keputusan MK. Betul. Berarti keputusan itu layak juga dilakukan judicial review juga dong ya. Nah ini yang menjadi susahnya. Nah, kan kenapa? Dia yang punya otoritas untuk itu gitu kan. Kita mengadu kemana lagi kan? Karena MK itu kan lembaga satu-satunya berkaitan dengan masalah perbaikan daripada undang-undang. Ya. Sedangkan putusan dia kan bersifat. Terima kasih ya yang masih stay ya. Terima kasih. Kita nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya menurut saya Ayo, kita ayo, harus ayo. bagaimana mengadakan terobosan. Jangan sekali-sekali MK gampang itu mengeluarkan putusan-putusan. Ya, kalau Udah sambil lihat ya, kalau ada yang komen pasti langsung Ada baca. warga negara satu aja misalnya saya atau Bapak menganggap keputusan MK itu yang mengantarkan membolehkan terjadinya perdebatan, pertengkaran, saling maki di ruang media sosial, bukan di ruang publik ya, di media sosial maksudnya, entah di X, entah di Instagram, entah di Facebook, TikTok dan seterusnya, bahkan YouTube barangkali ya kan, itu kan memang bisa bertentangan dengan keputusan itu, berlawanan dengan undang-undang ITE. Undang-undang ITE kan turunan dari konstitusi juga Pak. Sebetulnya artinya ada celah untuk bisa tidak dilakukan lagi oleh judicial review kan gitu. Karena memang seolah-olah MK karena saya nggak ngerti ya dasar filosofinya, apakah ini karena ekspresi dari kebebasan berbicara yang ditafsirkan secara keliru oleh para terlalu luas begitu juga bahaya ya. nggak bisa dong. Kalau orang diberikan kebebasan yang tidak terukur, tidak terbatas, ini akan membahayakan negara. Nah, menurut Pak Sohadi, apakah orang-orang seperti Rosrio dan kawan-kawan ini melakukan fitnahan, ujaran kebencian, hasutan dan seterusnya, ya, anggaplah target operasi mereka kan Pak Jokowi dan keluarga nih Pak, ya, itu karena kebebasan yang memang tercipta dengan sendirinya di ruang media sosial. Kalau tidak ada Iya, itu gara-gara media sosial. ini juga kehilangan apa? Gimana cara kita untuk mengelola Punya panggung lah, nggak ya. punya panggung Ya, betul. artinya kan ada unsur karena teknologi informasi Santai yang saja. membuat gerakan atau kelompok-kelompok atau gerombolan pengacau ruang publik ini ya merasa inilah medianya, Ya. inilah panggungnya. Kalau itu nggak ada, saya yakin Pak, orang-orang kayak begini nggak
apa kalau mereka tuh melakukan ini, medianya mana? Yang baru bergabung, terima kasih. Bayangin Pak, Terima kasih ya yang baru bergabung atau ngintip-ngintip, di terima kasih. Instagram orang bisa mengupload video dan foto, kemudian dikasih narasi, ya kan? Begitu juga di Facebook, TikTok dan seterusnya. Itu kan apakah itu tujuannya memang informasi? Kan kita bisa mencoba juga, tapi kan lebih banyak kelompok-kelompok yang karena perbedaan Mana pulang sampaikan. apalagi yang kalah politik di dalam pemilu atau pilpres, dijadikanlah panggung-panggung sosial media itu sebagai ekspresi untuk melampiaskan kekecewaan dan bahkan fitnah pun nggak apa-apa asal orangnya nggak ngadu atau lapor. Sosial media mas sekarang begitu teman-teman. Ini ada temuan baru nih Pak. Ya. Jadi ada temuan yang dirilis oleh Komdigi baru-baru ini. Dari 280 juta penduduk Indonesia yang diasumsikan punya SIM card. Artinya bayi pun dianggap punya SIM card kan gitu ya Pak ya. Ternyata dari data Komdigi Pak, tercatat 315 juta SIM card yang sudah terpakai di Indonesia. Artinya apa? Banyak sekali SIM card ini ya, ternyata enggak satu orang bukan satu SIM card, bisa dua, bisa tiga, bisa lima dan seterusnya. Betul. Nah artinya apa? Ini kan ada anomali di sini. Gimana menurut Pak Suwandi? Kalau kita mencoba, kenapa sih pengajar ini tumbuh subur? Ya. Kalau saya lihat sih, Ya, terima kasih. mereka sedang mencari panggung Nggak, dari panggung semangat, yang assalamualaikum semuanya. Yuk, selesai. nggak apa-apa Aditya. Kan ada yang banyak yang live juga, nggak apa-apa. Dianggap orang-orang yang katakanlah Nggak apa-apa Aditya, nggak masalah. melihat YouTube, melihat TikTok, melihat kemudian Instagram, itu kan juga jumlahnya besar. Iya, sosial media mas sekarang Yang kejam. dianggap oleh mereka sebagai panggung untuk membesarkan namanya, panggung supaya tidak hilang identitas. Tapi sosial media tidak bisa dihilangkan, bagaimana? Itu yang saya lihat seperti itu. Karena kenapa? Kalau tanpa itu, seperti yang dikatakan tadi, mereka lama-lama akan lenyap, mereka akan tenggelam. Gitu. Nah makanya dia memanfaatkan keadaan-keadaan yang seperti ini, ya, karena juga dia berpikir kemarin. Sahabat Kutu Kopi, yang kopi ABC. Gak mungkin Pak Jokowi Tapping itu menonton ulang, menonton lambat nggak apa-apa. itu kan masalah diagnosis juga kali ya. Ternyata Pak Jokowi Menonton walaupun ya, ini yang ini. kaget kan. UI juga yang bikin gaduh dan lain sebagainya. Kan ada tuh Pak Abraham Samad kalau nggak salah mengatakan bahwa harusnya kan nggak perlu lapor sebagai seorang. Terima kasih ya. Ini udah kebablasan gitu loh. Media yang Ya Mas Stay, terima kasih. Ya memang seolah-olah kebebasan berbicara sebagai manifestasi kita negara demokrasi itu memfitnah, mencemarkan nama baik orang untuk kebebasan berpendapat itu adalah kritik. Iya. Era sosial media sekarang makin kejam itu. Ada Instagram, yang dikatakan TikTok, bebasnya FB. seperti apa, ya, orang dikata-katain Parah. boleh sampai seperti apa, ya, itu ada Mantan hal-hal presiden dari aja itulah. dilindungi. Jadi, apakah kritik dengan menjatuhkan nama orang itu kan kritik, itu kan argumen kan kan gitu loh. Iya, itu udah penyerangan. Nah, kembali ke masalah restoratif justice. Jadi kesimpulannya Pak Suwandi, Bapak tetap melihat itu tidak relevan untuk dipakai atau dilirik oleh Pak Jokowi untuk menerima opsi restoratif justice dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Kalau saya lihat bukannya hanya tidak relevan, tapi tidak tepat karena masyarakat itu tidak menginginkan hal-hal yang Bunda, tahu nggak Jamal yang penyanyi itu di Malaysia? sampai Enggak. mana nih air mengalir. Kenapa itu Jamal Nurin? Sampai Makasih ya udah buka ngobrolan. persidangan, Soalnya tidak ada yang ngobrol lah. kalau udah putusannya terus bagaimana Siapa Jamal? selanjutnya? Kan gitu kan. Karena Itu kan penyanyi pada terkenal saat ya? diputus di pengadilan ada banding, ada kasasi. Orang akan Itu penyanyi terkenal kah? persoalan ini. Ya, jadi kalau seandainya dilakukan hal-hal yang menurut saya tadi RJ tadi itu kan tepat dan juga masyarakat
Jokowi harus gaspol, maju terus ya Pak ya? Maju terus. Bahwa Pak Jokowi juga harus hadir di pengadilan pun demi melihatkan dan membuktikan ijazah aslinya, nggak ada masalah. Ya, yang setuju saya. Gaspol terus, ya. Karena kan ini kan yang dilaporkan Pak Jokowi ini kan yang di PMJ itu kan pencemaran nama baik. Iya, kenapa itu Jamal? Kenapa itu Jamal, Nurin? 9 tahun. Iya, 10 tahun. Jamal bin Abdullah, kenapa? Mantan narapidana, ya kan ada penambahan. Itu ada pasal dalam Iya. KUHP. Karena mengulangi. Ya, apa sih yang residivis itu perbuatan mengulang dari perbuatan yang sama. Iya. Nah, dulu yang waktu stupak itu kan sama. Iya kan? Dia juga menyebarkan. Berarti Berarti untuk Roy Suryo bisa kena maksimal berapa itu Pak? jadi kalau misalnya hukuman 6 tahun, ya itu sepertiganya dari 6 tahun. Oh, Gitu. Jadi itu ditambah berarti bisa 9 tahun. bisa 9 tahun. Tapi itu kan maksimal biasanya. Indonesia tidak hukum di Indonesia atau pengadilan di Indonesia tidak mengambil kepada maksimal. Karena biasanya dalam persidangan itu kan nanti ada pertimbangan kelakuan baik, ya, sopan, ya kan? Nah, terus bersahabat. Nah, ini juga jadi pertimbangan gitu kan. Tapi harusnya konteksnya dalam konteks ini jangan melihat pada parameter itu, ya kan? Saya dibilang kalau dia berbaik di depan pengadilan, kan cuma cari muka. Karena kita lihat berbaik-baik Tidak menghilangkan mensreanya, tidak menghilangkan niatnya. betul. Melakukan Ini ada pidana. jahat banget kalau saya lihat. Nah ini kan seperti yang saya katakan tadi, palsu 1000%, 1.000.000%. Ya, sedangkan kata palsu itu adalah produk hukum. Oke, baik Pak Swadi. Segmen pertama ini kita rasa cukup ya Pak ya. Artinya kita sudah memberikan semacam pemahaman, membuat sebuah perspektif restoratif justice yang diajukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak tepat ya, untuk diterima oleh Pak Jokowi. Dan masyarakat tentunya. Dan memang sejauh ini ya Pak Jokowi tidak bergeming Pak. Sejauh Perlukah Jokowi membuka ijazahnya secara terbuka ke publik? Akankah polemik ini benar-benar berakhir di meja hijau? Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama, polemik mengenai keaslian ijazah dari Presiden Jokowi ini tetap akan menempuh dan menjalani setiap proses hukum yang sudah berlangsung sampai sekarang. Saya rasa statement Pak Jokowi juga sudah sangat jelas. Beliau akan tetap fokus di dalam proses hukum ini. Beliau tidak akan mundur, maju terus sampai akhirnya ada keputusan ataupun kepastian hukum terhadap permasalahan ijazah palsu ini, sehingga publik tahu, ya masyarakat Indonesia tahu siapa yang benar, siapa yang salah di dalam permasalahan ijazah palsu ini. Oke, baik Bang Hensat, siapa yang benar, siapa yang salah? Kenapa kemudian polemik ini tidak kunjung reda, malah semakin riuh sepertinya? saya bukan ahli forensik dokumen, Oke. jadi saya juga nggak paham ijazah ini asli atau palsu. Cuma yang saya mengerti adalah bila ada kaitan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pendidikan saya, itu biasanya saya ke universitas di mana saya kuliah. Ya. S1 saya di UNPAD, S2 saya di Universitas Indonesia, Oke. S3 saya di Binus. Semuanya masih ada tuh pegang Ya, ya. pegang dokumentasinya. Sehingga kalau saya perlu apa-apa, saya mesti mintanya ke sana. Jadi kalau kemudian ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi yang mengeluarkan UGM, ya UGM memang harus defense itu. Oke. Dia Dan sudah harus- dilakukan seperti Ya itu, itu Bang dia Hensat? harus bertahan bahwa ini asli. Jamal Abdullah nggak ada. Kalau Jamal Abdullah ada. Oh, Jamal Abdullah. Karena kenapa ini masih kemudian Ya. berpanjang terus? Harusnya memang sudah selesai. Hah? Tapi ini secara politik ini menentukan Masih hukum. seputar berita Dia politik. ini canggih. Dia akan sampai Masih seputar Pak pada Jokowi. satu titik di mana dia Makasih hadirnya Bang Junior. Dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Oke. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia disolimi Oke. oleh beberapa Terima kasih ya Bang Junior. Zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Itu Pak maksudnya itu. Jokowi.
Jamal Abdillah itu siapa itu Aditya? Penyanyi, pemain film atau apa itu? UGM-nya udah bilang, dia kuliah, dia lulus, dia asli. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ya so, udah benar masa udah bisa lain yang mengkonfirmasi kan. Kalau kemudian kan ada beberapa mahasiswa UGM lain mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak sama dengan ijazahnya dia gitu ya. Oke. Ya udah sih, terserah aja gitu. Sekarang kan maksudnya nih ya, kalau agak-agak kreatif dikit, coba wawancara itu KPU Solo, KPU Jakarta. Coba sih kemarin coba Pada saat dilihat. pendaftaran mencalonkan diri Coba lihat sebagai tuh, kepala daerah. kan kalau misalnya dilegalisasi Oke. UGM, sebetulnya sekarang itu level paniknya itu bukan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar dia bilang, aduh saya sedih banget nih. Saya terhina sehina-hinanya kan dia bilang begitu kan. Dan justru dengan situasi ini Pak Jokowi diuntungkan begitu Ya tadi itu satu. kan orang dia udah punya legalisirnya ijazah dari UGM kan. Yang repot sekarang ya UGM. Terserah lah itu mau gimana. Artis nyanyi dan pelakon dari Malaysia. Oh, Yang legalisir. oh penyanyi dan pemain drama. Oh, aktor. Misalnya Oh, ternyata itu palsu. gitu tuh. Gitu ya. Terus mau gimana? Negara dunia pasti bertertawa juga. Betul Aditya, kamu dari mana? Harus kuliah lagi. Dari Sarawak itu, Irene. Sama-sama kamu kan, sama-sama Sarawak. Jadi menurut saya begitu UGM mengatakan ini asli, kami menjamin itu, kami siap bertahan. Tadi kan ngomongnya begitu tuh Ya, UGM tuh. betul. Ya udahlah. So artinya bolanya ini sekarang ada di UGM. UGM lah yang harus membuktikan karena dia melegalisir itu. Sebab kalau sampai legalisirnya salah, bubar. Ini masa kampus tertua gede-gede Ya. kena Oke. skandal tentang Oke. legalisir Ya. ijazah. Jadi Oke. menurut saya Hmm. ini bukan lagi masalah Pak Jokowi, ini masalahnya udah di UGM. Udah di UGM. Oke, baik. Prof Suparji, kalau dari kacamata hukum melihat bagaimana perjalanan polemik ini sih, Prof? Ya, ini saya kira by design, By design. karena sudah bertahun-tahun terus kemudian redam, tiba-tiba muncul lagi kan gitu. Ada apa sebetulnya ini kan? Tadi Bang Henry kan katakan ini dikelola isu ini sebetulnya kan, Oke. untuk mengkapitalisasi secara politik kan gitu. Karena sebetulnya sederhana. Kalau kemudian mau menyelesaikan perkara ini kan, tunjukkanlah ijazah asli kan, sudah selesai. Tetapi kan kemudian Ya. tidak ada mekanisme tentang itu. Oleh karenanya memang ini sepertinya ada semacam suatu bentuk ya bagaimana menjaga isu ini terus berkepanjangan kan gitu. Dan dalam perspektif hukum saya kira itu sudah sangat-sangat tidak terkendali kan gitu. Tapi kemudian akhirnya bagaimana itu yang akan kita nanti. Maksud saya adalah ada laporan di Polda, ada laporan di Bareskrim, ada gugatan di Solo, ada gugatan di Sleman dan sebagainya. Saya kira ini kan satu proses yang kemudian baik secara perdata maupun secara pidana akhirnya berjalan kan. Oke. Apa yang terjadi di Bareskrim hari ini misalnya kan proses penyelidikan kan, Ya, betul. untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak gitu. Nah ketika kemudian sudah ditemukan ada peristiwa pidana maka kemudian akan naik pada tingkat penyidikan kan. Nah ketika penyidikan kumpulkan alat bukti kemudian menentukan siapa yang jadi tersangkanya kan. Maka dalam perspektif hukum kenapa ini tidak segera selesai? Kalau Karena tidak ada kamu kepastian hukum. Karena tidak ada betong itu di mana, pembuktian Nurin? kan gitu. Bahwa kemudian Betong. sebetulnya kan siapa yang membuka? Gitu Ah, kan. tung Dia tung kan tung. tidak- Assalamualaikum, tung tung. Iya Sakira, terima kasih hadirnya. Makasih ya Sakira. Untuk menyatakan bahwa secara publik ini adalah asli itu, maka konsekuensinya adalah bagaimana kemudian dalam proses persidangan nanti juga membuktikan tentang itu. Oke. Karena ada dua sisi kan, palsu itu membuat palsu atau kemudian memalsukan. Oke. Menarik nih, Prof. Ketika tadi Prof Suparji mengatakan mengenai pembuktian, ini kan yang sebetulnya ditunggu juga oleh publik selama ini, Iya, Prof. karena Yang bisa membuktikan adalah yang menggugat. Yang Berarti menggugat. Pak Jokowi juga tidak perlu menunjukkan ijazah tersebut ke publik, tidak gitu, perlu kan Prof. dalam konteks perdata, nah siapa yang mendalilkan yang harus membuktikan kan. Tetapi pada sisi yang lain, Halo, nama Ata yang memandang. Terima kasih hadirnya. di dalam konteks Hai Bunda, apa kabar? Alhamdulillah baik Sakira. palsu itu misalnya karena Terima kasih, jangan lupa ditunggu like-nya. dan membuat palsu itu sebenarnya aspal kan, asli tapi palsu kan. Ini ya, dan konteksnya menarik. Jangan lupa ditunggu like-nya. 3, apakah kemudian 264 dan kemudian 266 kan. Dan perkara itu sudah perkara lama. Dan juga berbenturan dengan soal daluarsa kan gitu. Karena sudah bertahun-tahun, ijazah 85 tadi misalnya itu sudah lebih dari 12 tahun. Jadi ini menurut saya akan kemudian menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Sebetulnya apa akan manfaatnya Ya, itu kan? ya. Ya. Akan nanti supaya orang hati-hati dan memeriksa dari KPU kan gitu. Ya, ya, Akuntabilitas jadi dijamin. Ini kan kita harus Makasih. manfaatnya apa sebetulnya. Oke, baik. Kamu
enggak sama aku. Karena kita juga pengen tahu. Karena Ya pasti dia ingat lah. Sakira jangan lupa di like Sakira. Bang Junior tadi hadir belum like tuh. Nanti juga bisa jawab oleh Mas Alek. Bang Yesa juga ingin bicara nanti di segmen selanjutnya usai jeda pemirsa kami kembali dengan Anda. Nurin, saya dari Miri Merudi. Oh gitu. Oh itu nama-nama daerah di sana ya. Oh. Hai Sakira, jangan lupa ditunggu like-nya. Hai, 5 mata yang lagi memandang, terima kasih. Makasih ya udah hadir ya, makasih. Edit video belum kelar guys, belum kelar. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya. Apa itu jatuh? Copot. Apa itu jatuh? Hai, 4 mata yang memandang, terima kasih. Bukan Iban lah, kan saya ada beri salam kata bunda tadi. Oh gitu. Sakira kamu di mana? Sakira kok kamu menghilang sih? Maafkan edit. Sudah mengedit. Oh iya ya, sabar. Sakira ada di mana? Kenapa belum? Udah keluar ya? Astagfirullahaladzim. Maaf ya, astagfirullahaladzim. Mana lagi? Ajum kita cakap bahasa Sarawak. Nurin aku ini pasti kamu. Kenapa aku nanya kamu nggak baca? Dia lupa katanya. Iya. Makasih ya besti. Makasih besti-bestinya Bunda. Makasih ya untuk semuanya yang masih setia. Udahlah Bu, aku pergi aja. Jangan pergi Sakira, tidak boleh pergi. Itu dikenal kamu sama Nurin. Nurin juga udah lama baru muncul, jadi dia pasti lupa gitu. Oke Sakira, tidak boleh pergi. Ayo, tidak boleh pergi Sakira. Kalau kamu pergi siapa yang ada di sini? Cuma Aditya sama Nurin. Ayo, jangan pergi ya. Oke.
Sakira. Sakira sayangnya bunda tidak boleh pergi ya. Tapi kalau ada pekerjaan lainnya, oh silakan, oke? Silakan kalau ada kegiatannya, tidak boleh dipaksa ya, oke? Aduh, mana ya? Sakira jangan pergi. Ini apa tuh? Kenapa seribu kita gitu ya Allah? Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Halo, Nyai Turki. Assalamualaikum, Bunsaiku yang makasih Bunda Nyai, terima kasih hadirnya. Sakira, siapa suruh Nurin gak baca? Aku malah saja ngandelin Nurin, bye-bye Bu. Ya, jangan bye-bye dong. Masa sih bye-bye Sakira? Nggak boleh gitu ya. Itu ada Bunda Nyai datang. Makasih Bunda Nyai udah hadir. Sehat selalu. Ayo besti-bestinya Bunda, tidak boleh gitu ya. Makasih Bunda Nyai udah hadir. Nggak boleh begitu Sakira. Terima kasih ya, bye-bye. Pokoknya Bunda semua sayang. Makasih juga ya Nyai Turki udah hadir, Nurin, Aditya. Dadah, kalau orang nggak baca aku sabar, tahu nggak kayak gitu. Oh iya lupa, aku udah lagi ya, terima kasih. Pola apa kita Nurin? Apa itu pola apa kita Nurin? Waduh, bahasanya Bunda nggak ngerti tuh. Kalian pakai bahasa Malaysia ya? Main telepon lah. Ya pakai bahasa Indonesia lah, Bunda nggak ngerti tuh.
yang memandang. Terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya.
Bunda baca ya, kalau ada itu pasti Bunda baca ya. Pasti Bunda baca ya. Bunda sambil edit-edit ya, teman-teman. Apakah masih ada itu yang masih nonton? Terima kasih. Aduh, ngantuk ya. Halo. Hai, empat mata yang memandang. Terima kasih. Makasih ya guys, makasih. Pokoknya live sampai Bunda mau tidur. Live-live aja, kalau ada yang nonton alhamdulillah. Sarangnya ya. Semua orang juga punya masalah, semua orang juga lelah dengan harinya masing-masing. Jadi jangan merasa paling menderita. Karena begitulah kehidupan, penuh ujian. Setiap manusia akan mendapatkan cobaan. Di dunia ini banyak hal bisa membuat hati kita di dunia ini banyak hal bisa membuat hati kita mudah rapuh. Maka lindungilah hatimu. Buatlah hatimu senantiasa terpaut pada Allah, agar hatimu dilapangkan dan dipenuhi oleh rasa tenang. Ayo. Semua orang juga punya masalah. That's right. Semua orang juga lelah dengan harinya masing-masing. Betul. Jadi jangan merasa paling menderita. Nah, siapa yang suka mengeluh? Ayo. Aduh, kayak Bunda tuh. Karena begitulah kehidupan. Betul. Penuh ujian. Setiap manusia akan mendapatkan cobaan. Di dunia ini banyak hal bisa membuat hati kita mudah rapuh. Maka lindungilah hatimu. Buatlah hatimu senantiasa terpaut pada Allah, agar hatimu dilapangkan dan dipenuhi rasa tenang. Oke. Begitulah kira-kira itu kata-kata malam ini. Kata-kata penyemangat malam ini, guys. Aku tadi tampil full, sekarang tampil separuh muka. Karena Bunda lagi mau edit. Oke? Sarangi semuanya yang udah hadir, jangan lupa ditunggu like-nya, yang belum like, dan yang belum subscribe ditunggu. Nanti aku keluarkan lagi kata-kata mutiara aku ya, guys. Aku akan mengeluarkannya. Hidup adalah hadiah sekaligus ujian. Sedih dan gembira datang bergiliran. Semoga kita selalu bisa bersyukur dan bersabar. Semoga usaha dan perjuangan kita walau tak pasti mulus tapi akan selalu lancar. Semoga Tuhan melimpahkan untuk kita kebaikan, kebahagiaan, dan memberi kita pahala yang besar. Jangan lupa bersyukur, teman-teman. Pagi, siang, malam kita harus selalu bersyukur, guys. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jika ku lihat
Oh, banyak sekali chat masuk. Sudah 64, tidak dibaca, guys. Rame grupnya Bunda, rame grup WA-nya Bunda. Hai, 5 mata yang lagi memandang. Terima kasih hadirnya, guys. Terima kasih ya, cinta-cintanya Bunda semua, sayang-sayangnya Bunda. Terima kasih banyak. Ayo, itu 10 yang udah like, ditambah-tambahin sedikit, teman-teman. Tambah-tambahlah sedikit like-nya itu, guys. Thank you. Ya, enggak apa-apa juga sih. Yang penting udah ngintip-ngintip. Sarang ya. Makasih. Chat sudah 60 lebih. Banyak sekali yang belum dibaca nanti. Aku sibuk edit dulu, nanti Bunda baca. Ini grup chatnya Bunda ya. Oh, kadang-kadang udah ratusan baru Bunda baca. Oh. Semoga harimu indah. Hai, 5 mata yang lagi memandang. Thank you udah hadir di live-nya Bunda. Masya Allah. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Sehat-sehat Kidi. Orang Makassar bilang sehat-sehat Kiko dongeng. Sehat-sehat selalu. Bunda kalau udah jamu ini pasti itu. Padahal pekerjaan masih banyak teman-teman. Masih banyak yang mau diedit teman-teman. Aduh, lapar lagi. Dunia. Ya, sesuatu yang nonton. Terima kasih. Terima kasih, walaupun satu bersyukur. Harus bersyukur, guys. Oh, ntar juga tambah kok. Jika kesulitanmu Hai. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Kaya mulai kaya.
Semangat, 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 semangat. Ayo semangat guys. Tidak boleh tidak semangat. Ini deh hilang bising. Hilang bising. Hai teman-teman. Dede, kenapa sih keluar lagi ini? Alah. Lagi edit-edit ya teman-teman. Oh, sudah keluar. Ya, kenapa MF jalan ini? Aduh, salah sih. Sesungguhnya.
Empat mata lagi memandang, terima kasih. Memandang. Ih, kenapa bersambung-sambung ya? Memandang. Apa lagi saya tulis ini? Jika perpindahan maka sesungguhnya itu asik. Jika dirimu ingin keseluruhan jika dirimu ingin keseluruhan
hujan lagi Makassar, guys. Hujan terus, hujan. Hujan terus Makassar. Jadi berkah. Oh, sampai di sini dulu live-nya teman-teman. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.